kembali dalam program Sate Penyuluh, Saat Teduh bersama penyuluh non-PNS Kepulauan Bangka Belitung bersama saya Aprina Umbo dari Kabupaten Bangka Barat. Kita tundukkan kepala. Kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dan kembali lagi pada malam hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa menyerap setiap firman Tuhan. Dan firman itu tumbuh dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Allah malam hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayat yang ke-12 dan 13. Saya ambil tema tentang kedewasaan. Efesus 4 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dewasa, saya ambil dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mencapai usia akil balik, yaitu bukan anak-anak ataupun remaja lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa menjadi tua itu adalah hal yang pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Berbicara tentang kedewasaan erat kaitannya dengan sifat dan perilaku seseorang. Ada 3 ciri seseorang yang dapat dikatakan dewasa. Yang pertama, dapat dipercaya dalam perkataannya. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak kecil belum bisa menjaga perkataan. Apa yang dirasakannya, itulah yang dikatakan. Tetapi kita bisa ambil contoh dari anak kecil, yaitu tentang kepolosannya, tentang ketulusannya, dan apa adanya. Tuhan mau yang demikian. Kepolosan, ketulusannya, dan kejujurannya. Dan tidak ada yang ditutupi. Itu yang kita berikan untuk Tuhan. Tidak seperti orang Farisi. Dia ingin menonjolkan dirinya. Dia berdoa di jalan-jalan, di tikungan-tikungan jalan dia berdoa supaya dilihat orang dia berdoa kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam Tuhan, biarlah setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat perkataan juga orang tersebut dihancurkan. Bisa timbul iri hati, bisa timbul rasa kebencian. Tapi lewat mulut yang kecil ini kita bisa memberkati. Kita bisa memberikan semangat bagi orang-orang yang lemah. Lewat perkataan kita bisa memberikan dorongan bagi orang untuk tetap dia bangkit kembali untuk datang kepada Tuhan.
Ciri yang kedua yaitu kesadaran, mempunyai kesadaran yang tinggi. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mempunyai kesadaran untuk kita datang selalu kepada Tuhan. Tidak didorong-dorong atau dirayu-rayu atau diingatkan untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam hal beribadah, di dalam hal kita memuji Tuhan, di dalam hal kita berdoa, di dalam hal kita membaca firman Tuhan, dan dalam hal juga untuk kita melakukan firman Tuhan. Dengan kesadaran kita datang kepada Tuhan, dengan ketulusan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita datang kepada Tuhan. Satu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh, yang sudah dewasa dalam Tuhan, kita punya kesadaran yang tinggi untuk kita selalu memuliakan, untuk selalu meninggikan akan nama Tuhan. Mengapa saudara? Karena Allah yang kita puji adalah Allah yang senang kita muliakan dan tinggikan. Itulah mengapa Tuhan menciptakan kita manusia, supaya manusia itu, kita sebagai orang yang percaya, selalu memuliakan Tuhan, selalu meninggikan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, agar nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Itu kan ciri yang ketiga, yaitu mau berkorban untuk Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang materi, karena itu juga penting untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita punya, kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan kemampuan materi yang kita ada, kita bisa meninggikan dan kita memuliakan Tuhan. Tetapi terlebih penting lagi, kita memberikan diri kita, waktu kita, hidup kita untuk Tuhan, dan hidup kita menjadi korban persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan memberikan diri kita dan waktu kita untuk Tuhan. Biarlah kita lebih banyak waktu kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Dia adalah Allah yang senantiasa kita tinggikan dan kita muliakan. Jadi berbicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan, tidak hanya diukur dari usia atau umur seseorang, tapi bagaimana ia bisa mempergunakan hidup ini yang benar-benar untuk Tuhan dan takut akan Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalam Dia, teguh dengan iman kepada Yesus. Kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dialah dengan kedewasaan di dalam Tuhan, kita makin bertumbuh, makin berakar, dan semakin teguh di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan yang kami sudah dengar dan mengajar dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bertumbuh, berakar dalam Engkau. Dan itulah Tuhan, untuk kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru untuk kami tetap teguh di dalam Engkau, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat